yang menjadi dasar saudara untuk ke lapangan tema itu, ya kan? Karena sudah punya gambaran mau ngapain sih. Nah, karena kemudian saudara itu hanya 2 kali SFB, ya, maka di SFB kedua ini nanti saudara lama sudah bawa tema, sudah punya di dalam benak saudara itu mau ngapain atau masalah apa yang mau diteliti secara sederhana. Ya, karena namanya tadi mini riset kalau yang di SFB 3 ini. Saudara berarti melakukan pengumpulan data, pengukuran tidak hanya secara fisik tapi juga sosial dengan tema tertentu. Makanya ini adalah kemudian harus saudara manfaatkan dengan baik-baiknya ya, supaya saudara bisa nanti lebih terampil, terutama kaitannya dengan keterampilan geografinya. Nah, alternatif tema yang bisa saudara pilih itu sebenarnya banyak, tapi paling tidak ada beberapa seperti yang saya tuliskan di sini. Ya. Yang pertama kaitannya dengan fisik lingkungan. Apa yang bisa diambil? Jadi di Gombon ya itu ada beberapa fenomena air permukaan itu ditemukan ya, air permukaan berarti ada yang sungai ataupun embung kecil begitu. Ternyata airnya tidak bersih. Maksudnya tidak bersih itu dalam tanda kutip secara fisik ya. Dia berwarna, kemudian ya kalau berwarna itu biasanya kemudian bisa timbul bau juga ya. Nah kemungkinan rasa juga karena tadi tidak ada warna. Nah ini yang bisa nanti saudara teliti permasalahan lingkungan kaitannya dengan pencemaran air misalnya. Apa yang menyebabkan pencemaran air itu? Atau bagaimana kemudian reaksi masyarakat terhadap pencemaran air itu? Itu salah satunya. Kemudian yang kedua kaitan dengan geografi sosial atau geografi ekonomi. Bisa kaitan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam konteks apapun ya. Boleh misalnya kemudian nanti saudara kaitkan kearifan lokal itu dengan mitigasi bencana misalnya. Karena sebenarnya kalau di gas Gombon itu yang banyak terjadi ya longsor, erosi, yang banyak terjadi itu. Sama satu lagi kekeringan. Nah, mungkin, nah ini ya, sebenarnya kita belum tahu secara lebih detail. Ada kearifan lokal masyarakat, bagaimana kemudian menghadapi bencana-bencana. Mungkin saja kearifan lokal itu munculnya sudah turun-temurun atau mungkin juga munculnya belakangan atau baru-baru ini karena ya situasi menghadapi ini ya kondisi lingkungannya. Nah ini bisa yang nanti jadi bahan saudara di kelompok. Atau yang kaitannya dengan kependudukan dan mata pencarian. Ya. Jadi di das Gombon atau subdas Gombon itu beragam penggunaan lahan. Saudara bisa mengaitkan antara penggunaan lahan itu ya dengan mata pencarian penduduknya. Atau misalnya ya, bisa juga kaitannya adalah dengan pendudukan pertumbuhan penduduknya. Apakah pertumbuhan penduduk itu mempengaruhi perubahan penggunaan lahan dan seterusnya ya. Nah itu bisa dikaitkan dengan yang kelompok tema yang berikutnya yang penggunaan lahan. Bagaimana perkembangan penggunaan lahan atau peralihan penggunaan lahan di salah satu wilayah di das Gombon misalnya. Karena kan sudah Gombon itu mencakup beberapa desa gitu ya. Nah ini mungkin di salah satu desa. Bagaimana ya bisa dikaitkan lagi dengan pemanfaatan teknologi ataupun penginderaan jauh. Ya. Saudara sudah dapat sik dan penginderaan jauh? Nah, itu bisa jadi metode untuk kajian di SFB.
Misalnya mengamati penggunaan lahan dari tahun 2001 atau 2010 katakanlah ya, 2010 sampai 2021 misalnya. Nah, nanti dibuat 5 tahunan, misalnya. Dan seperti apa perubahan penggunaan lahan? Dari hasil identifikasi di pengindra jauh, nanti dibuktikan di lapangan apakah betul. Lalu ada alasan-alasan apa dari masyarakat kenapa terjadi perubahan penggunaan lahan? Nah, bisa seperti itu juga. Atau yang paling sering adalah ke pendanaan, karena tadi kan di sana pendanaan yang muncul ada 3. Nah, jadi ada sponsor, erosi, sama keringan. Ini yang pokok ini. Coba. Nah, ini kaitan dengan isi lingkungan tadi ya. Bisa saudara memilih, misalnya nanti di tema kelompok itu adalah tentang kajian kualitas air misalnya, atau kajian dampak pencemaran air terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Apakah dengan sumber air yang tercemar itu kemudian masyarakat jadi misalnya melakukan pengeluaran yang lebih untuk membeli air dari tempat yang lebih jauh misalnya. Atau mungkin ada upaya-upaya apa yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah, bagaimana masyarakat itu mengatasi ini dengan adanya pencemaran air, atau misalnya upaya dari masyarakat maupun pemerintah untuk mengontrol penyebab pencemaran itu apa sehingga bisa dikontrol. Nah, itu adalah bagian dari ini fisik lingkungan. Atau mungkin lagi yang fisik banget juga adalah analisis debit aliran dan hormon. Ya. Nanti ambil beberapa lokasi ini di aliran sungainya. Kalau misalnya jumlah sungainya tidak satu, oke. Beberapa aliran sungai itu coba dihitung debit alirannya. Nanti implikasinya ke apa? Ya, bisa ke kaitannya ke tadi ya. Mungkinkah ada risiko banjir misalnya, ataukah mungkin ada potensi untuk pengairan, irigasi yang lebih besar dari yang sudah ada misalnya. Ini yang fisik lingkungan. Kalau yang lebih detail lagi yang misalnya kaitannya dengan geografi sosial ekonomi yang tadi, interaksi masyarakat dengan sesama. Apakah masyarakat yang tinggal di lahan tertentu ya kemudian dia punya mata pencarian yang tertentu. Seperti yang kemarin sudah lakukan dengan melihat gambar, entah dari citra atau dari gambar ini ya, bagaimana mata pencarian penduduk yang tinggal di lereng atas atau lereng tengah misalnya ya, atau yang ada di kaki lereng, atau yang di dataran banjir, ada enggak pemukiman penduduk? Kalau ada, bagaimana interaksi masyarakat itu dengan bentuk lahannya itu? Apakah kemudian ada tadi misalnya upaya-upaya untuk mengatasi risiko banjir? Nah, jadi temanya itu bisa berkembang sesuai situasi yang nanti akan ditemui. Meskipun mungkin saudara sudah menyiapkan nanti arahnya mau kemana. Penggunaan lahan. Nah, ini ada yang saya lihat judulnya ini adalah dari hasil kajian. Jadi nanti saudara bisa cari referensi ya, dari artikel-artikel yang ada di internet. Bagaimana permeabilitas tanah pada berbagai penggunaan lahan. Mohon maaf Pak. Gimana Mas? Ini Pak, untuk yang online ini di Zoom itu layar PowerPoint-nya tidak bergerak Pak. Oke. Bagaimana ukurannya ya? Iya Pak.
Bergerak kan, Mas? Bergerak, Pak. Ya. Ya, nanti masih bisa ngikutin ya, yang tadi ya. Oke, kalau yang tadi masih bisa ngikutin, kita lanjutkan ya. Baik, Pak. Nah, ini yang penggunaan lahan. Nah, jadi, atau misalnya kayak tadi yang tadi ya, pengaruh pertumbuhan penduduk pada penggunaan lahan. Jadi, apakah pertumbuhan penduduk itu mempengaruhi penggunaan lahannya? Misalnya perubahannya semakin banyak ruang terbangunnya, lahan terbangunnya daripada lahan yang terbuka. Atau ada lahan-lahan sawah maupun kebun ya dari masyarakat yang berubah sudah. 10 tahun yang lalu dia masih berupa kebun, tapi sekarang sudah berubah menjadi rumah misalnya. Nah, ini kan termasuk ada muncul ini ya, apa namanya, permintaan begitu penggunaan lahan untuk rumah. Sehingga ya sudah itu tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga harus berubah jadi rumah misalnya. Nah, ini hal ini kan oke lah kalau dari citra penjelasan jauh bisa kita lihat, tetapi alasan-alasan itu kan tidak bisa kemudian terungkap kalau saudara tidak ke lapangan. Nah, jadi kita mengungkap ini, kenapa sih kok berubah? Kenapanya itu? Lalu bagaimana dampak selanjutnya? Apakah mungkin ada meningkat risiko banjir atau risiko kekeringan ternyata meningkat karena kan semakin banyak rumah, semakin banyak penduduk, ya kebutuhan air meningkat. Nah ini kebutuhan air meningkat, ternyata misalnya pakainya adalah sumur. Mulanya sumur gali biasa, tapi lama-lama pakai sumur bor. Akhirnya sumur gali ring dan seterusnya. Nah ini kan karena itu tadi kaitannya ke perubahan penggunaan lahannya, termasuk pertumbuhan penduduknya kan begitu. Kemudian dalam pemanfaatan teknologi informasi geospasial, ya, bisa juga untuk mengkaitannya mengidentifikasi longsor. Jadi misalnya saudara memetakan nanti berdasarkan parameter ya. Jadi kalau longsor itu kan ada parameternya, kaitannya dengan kelerengan, kemudian jenis tanahnya, ya, dan lain sebagainya. Nah ini kita atau saudara gunakan nanti SIG itu, analisis menggunakan SIG ya, pakai pembobotan misalnya.